Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini karena sudah menjelang akhir tahun dan ini mau ada event 12-12, aku akan mulai membuat nih top 5 best product makeup yang aku suka. Dan kali ini aku akan mulai dari bedak padat atau two-way cake dan juga powder foundation, pokoknya yang berbentuk padat ya. Karena memang akhir-akhir ini tuh banyak brand lokal mengeluarkan bedak padat baru. So di sini aku udah saring 5 yang terbaik versi aku. Pastinya yang cocok di tipe muka kulit aku yang normal tuh oily, udah gitu coveragenya juga oke nih di wajah aku yang banyak imperfection. So di sini untuk bedaknya langsung aku pakai di kulit aja ya. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk kelima rekomendasinya apa-apa aja, pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi bedak yang pertama. Dan sebelum masuk ke rekomendasinya, seperti biasa aku sedikit disclaimer dulu ya. Untuk semua bedaknya pastinya udah pernah aku review. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu detail dari packagingnya, udah gitu expired dan juga tes ketahanan fullnya, kalian bisa cek aja di video-video aku sebelum ini. Atau nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Dan untuk bedaknya ini semuanya oke dengan plus minusnya masing-masing. Jadi akan aku urutkan dulu. Mulai dari urutan yang kelima nih, yaitu dari Lux Crime yang Blur and Cover Two-Way Cake seperti ini warna hijau. Karena dia ada warna hijau sama ungu, untuk yang matte itu adalah di hijaunya. Di sini sih aku langsung akan pakai aja biar kalian tahu kualitasnya ya. Aku pakai di sisi kanan wajah aku, tapi di situ aku menggunakan puff yang lainnya. Karena memang kebetulan tuh aku beli yang versi kecilnya 4,5 gram. So puffnya kan lumayan kecil, biar lebih cepat aku menggunakan puff yang beda. Walaupun untuk sponsnya sendiri ini bagus-bagus aja ya. Dan hasilnya seperti ini. Dari segi coveragenya kalian bisa lihat sendiri. Dia itu kurang bisa menyamarkan kayak noda-noda bekas jerawat ataupun yang ada di pipi ya. Tapi untuk finish di sekitaran pori-pori bener-bener bisa ngeblurin, jadi kelihatan smooth gitu. So bisa dibilang sih untuk coveragenya sendiri kalau dipakai sendiri, two-way cake-nya dari Lux Creme ini medium di wajah aku yang ada imperfectionnya. Dan setelah udah selesai nih aku aplikasikan ke seluruh wajah, yang aku suka ini tuh finish matte-nya tuh natural gitu di muka aku. Jadi bukan yang kelihatan dempul juga, dan kebetulan ini shade-nya juga cocok di tipe wajah aku yang buttercream, jadi kesannya tuh nyatu aja gitu dipakai di wajah. Untuk ketahanannya sendiri ini cukup bagus oil controlnya di wajah aku, karena memang sesuai dengan klaimnya di sini dia bisa untuk tipe kulit berminyak ya. Secara di muka kulit aku tuh normal to oily. Dan aku akan nambahkan poin plusnya lagi, ini tuh untuk bedaknya ada dua ukuran, versi mini dan yang besarnya. Kalau misalnya kalian mau coba dulu, bisa cobain nih kayak punya aku yang 4,5 gram, walaupun memang puffnya juga jadi agak kecil ya. So kita bisa lihat dulu nih kecocokannya di wajah. Mungkin untuk minusnya adalah di coveragenya, jadi kalau kalian punya banyak imperfection kayak aku, bisa sih kalau mau lebih full menggunakan concealer terlebih dahulu, barulah di set menggunakan two-way cake-nya ini. Karena menurut aku hasilnya juga nggak dempul. Dan di urutan keempat ini adalah dari Npure yang namanya Centella Asiatica Power Powder. Yes, ini salah satu yang membuat aku shock banget ya waktu lihat coverage-nya. Menurut aku ini lebih nampol dari si Lux Creme tadi. Jadi aku taruh di urutan keempat karena kalian bisa langsung lihat sendiri. Nih aku akan pakai di wajah aku. Yang spesial dari Npure Power Powder ini, dia punya puff tuh yang beda gitu dari bedak-bedak pada umumnya. Jadi puffnya itu kayak spons yang bolong-bolongnya lebih gede-gede seperti ini. Cuman waktu aku pakai mengaplikasikan, wow, bener-bener ya, ukurannya kan juga standar ya. Jadi waktu dipakai swipe itu kayak langsung nempel bedaknya, coveragenya juga nggak main-main banget. Di sisi kanan wajah aku sudah langsung tercover kayak noda-noda di pipi ataupun bekas-bekas jerawat aku. Face-nya ini juga matte, kayak kelihatan lebih berbedak sih dibandingkan Lux Crime. Aku pernah battle keduanya. Kalau kalian pengen lihat lengkapnya, nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi. Yang pasti untuk Npure-nya ini waktu dilihat nih setelah selesai makeupnya bener-bener se-full coverage itu. Padahal ini cuma pakai bedak aja, dia juga nggak ngeklaim powder foundation ya, power powder, tapi coveragenya udah setingkat dengan powder foundation. Dan di sini untuk salah satu keunggulan dari Npure ini, dia bisa dipakai di tipe kulit yang acne prone ataupun sensitif ya. Karena udah jelas kandungannya sendiri Centella Asiatica, walaupun waktu itu aku udah cek ya, memang nggak terlalu banyak untuk kandungan centellanya. Tapi waktu itu aku pakai juga dalam kondisi aku lagi berjerawat. Pernah aku review lengkap.
Di situ, jerawat aku tuh aman, jadi setelah aku menggunakan powdernya itu malah jadi agak lebih kering gitu. Karena memang ya, kandungan centella ini memang bagus ya buat kalian yang tipe kulitnya berjerawat. Karena aku pernah battle juga dengan Lux Crime, bedanya adalah di bagian pori-pori untuk yang Lux Crime-nya kayak lebih smooth gitu dibandingkan yang N-Pure. Karena kalian bisa langsung lihat aja ya, bagian N-Pure-nya ini coverage-nya memang oke banget, tapi di bagian pori-pori kayak masih samar-samar, kelihatan nggak sih? Tuh, kalian bisa langsung lihat before after-nya. Kalau bicara soal ketahanannya sih sebenarnya masih oke oil controlnya yang Lux Creme ya, karena memang si N-Pure ini juga nggak ngeklaim oil control yang gimana-gimana. Tapi memang dari segi coveragenya ini masih lebih nampol, udah gitu bisa dipakai di acne prone ataupun sensitive skin. So menurut aku itu juga keunggulan ya. Kalian bisa pilih salah satunya aja sesuai kebutuhan. Dan sekarang masuk ke urutan ketiga, ini adalah dari Something Copy Paste yang Cover Blur Powder Foundation. Kalau ini udah jelas ya disebutkannya powder fondi, itu beda biasanya dengan two-way cake biasa, coveragenya lebih oke. Dan yang paling membuat aku terkesima adalah dari packagingnya nih, kalian bisa langsung lihat aja. Ini beda banget, dia kayak warna-warna ungu metalik, ada logo Something timbul di sini. Dan secara packagingnya tuh kayak kelihatan mewah aja gitu. Dan cantik sih menurut aku. Di bagian dalamnya kalau dibuka beda juga, langsung puff, belum ada kaca, tapi di layer kedua ini barulah kaca dan juga bedaknya. So ini memang agak beda dari bedak-bedak yang biasanya. Untuk aplikator sponsnya juga dia tuh teardrop seperti ini dengan dua sisi yang beda, jadi kalian bisa pilih aja. Aku biasanya pakai sisi halus ya, karena coveragenya lebih oke. Dan di sini aku swipe aja di sisi kanan wajah aku, coveragenya nggak usah diragukan lagi tuh. Bener-bener juga langsung bisa cover imperfection aku. Apalagi keunggulan dari spons yang teardrop kayak gini bisa lebih presisi di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung, jadi kayak area-area sempit wajah. Nih dari coveragenya before after kelihatan kalau si Something ini bisa ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung aku. Tuh kelihatan smooth banget, dan walaupun full coverage lagi dan lagi ini matte-nya juga natural. Pernah aku battle dengan N-Pure juga, untuk ketahanannya mirip-mirip, tapi Something ini setelah dipakai lama penampakannya kayak masih lebih natural dan smooth gitu dibandingkan yang N-Pure. Jadi yang N-Pure tuh sedikit kelihatan berbedak setelah aku bandingkan dengan Something. Walaupun dari segi coveragenya juga sama, dua-duanya full coverage, tapi karena memang finishnya lebih natural, at least untuk yang Something ini finishnya aku lebih suka. Jadi di sini aku pakai shade-nya adalah W01.5 Cashew. So ini bisa aku rekomendasikan kalau kalian mau cari ini powder foundation, coveragenya medium to full. Udah gitu finishnya natural, matte-nya, dan ketahanannya cukup oke ya di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Di urutan nomor 2 ini adalah dari brand yang kemarin waktu mau launching tuh udah banyak banget kalian yang request, yaitu dari Skintific Ultra Cover Powder Foundation. Ini sama-sama powder fondi ya, kayak Something, dan yang mengagetkan ini secara packagingnya tuh semirip itu. Ini aku akan kasih tunjuk detailnya ya, tuh bener-bener mirip. Hanya beda di warnanya aja, dia lebih ke biru-biru metalik gitu. Makanya aku udah pernah battle nih untuk keduanya, karena bener-bener dari packaging dalamnya aja mirip banget gitu secara desainnya ya. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, ada yang tahu nggak? Coba komen-komen di bawah. Dan aku akan langsung pakai aja untuk Skintific-nya ini di wajah aku. Dia untuk puffnya juga sama dengan Something dengan dua sisi yang beda, dan di sini aku pakai yang versi halusnya. Untuk shade-nya yang aku pakai adalah 02 Ivory yang ternyata agak sedikit lebih terang dari skin tone aku. Awalnya aku pikir sama dengan cushionnya yang biru ya, karena si cushionnya biru, shade Ivory itu bener-bener match di warna kulit aku, tapi ternyata yang ini tuh agak beda gitu. Walaupun setelah lama dipakai bisa nyatu aja sih di tipe kulit wajah aku dengan finishnya. Wow, nih kalian bisa langsung lihat aja. Coveragenya oke banget, dia bisa menyamarkan pori-pori juga. So, ini coveragenya sih hampir mirip N-Pure ya, langsung bisa nutup kayak gitu. Jadi kayak noda-noda di pipi, bekas-bekas jerawat langsung tercover. Terus waktu aku battle Something sama Skintific ini, sebenarnya untuk ketahanannya mirip-mirip, 3-4 jam aku udah di outdoor, itu masih oke untuk keduanya. Tapi memang secara penampakannya di wajah aku setelah udah dipakai lama, untuk yang Somethingnya tuh kelihatan lebih natural gitu dibandingkan yang Skintific.
Walaupun dari segi coveragenya dia lebih unggul, jadi aku kasih di urutan nomor 2 di sini. Dan untuk secara penampakannya di wajah, waktu itu oil controlnya sedikit lebih oke yang Skintific-nya ini ya. Karena memang dari finish awalnya juga agak beda, sama-sama matte, tapi untuk yang Skintific tuh kayak lebih matte dibandingkan yang Something-nya ini. So, dari keduanya ini, kalian bisa pilih salah satu aja yang finishnya kalian suka di muka ya. Dan tergantung tipe kulit kalian juga. Dan sekarang sampailah di urutan pertama, bedak yang paling aku suka ya. Karena dari segi coveragenya, oil control di wajah itu bagus. Itu dari L'Oreal Infallible yang 24 Hours Fresh Wear Powder Foundation yang seperti ini. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku lama, pasti kalian tahu aku udah review ini tuh dari sekitar awal launching, kayaknya 2020 atau 2021 gitu. Yang menurut aku itu coveragenya memang bener-bener oke banget. Nih aku akan kasih tunjuk ya. Kebetulan sekarang aku udah nemu shade yang beneran cocok nih, 120 yang vanilla dipakai di wajah aku tuh bener-bener match banget. Tuh dari segi coveragenya kalian bisa langsung lihat sendiri ya, senampol itu bisa cover imperfection wajahku kayak noda-noda di pipi dan juga bekas-bekas jerawat aku. Ini sih hampir mirip and pure sebenarnya coveragenya ya, tapi ketahanannya beda. Dan di situ setelah dipakai full makeup, matte-nya juga nggak dempul, kelihatannya masih natural padahal full cover. Dan juga barasanya ringan. Di sini aku tes langsung aja ya. Hari itu tuh aku olahraga karena memang aku nggak kemana-mana, jadi aku angkat beban, aku olahraga yang latihan-latihan lainnya, dan di situ bener-bener super keringetan banget. Tapi kalian bisa langsung lihat ya, bahkan ini setelah olahraga tuh bedaknya masih ada di muka aku, bukan yang luntur banget kayak masih nempel. Dan sampai malam pun, yes, coveragenya masih oke. Dulu di review pertama aku ya, aku sempet tes juga guyur air dan dia tuh masih ada nempel bedaknya banyak di wajah. So, bisa dibilang ini juga waterproof. Jadi wajar ya kalau tadi kita keringetan masih ada. Dan kalau kalian mau bedak yang mirip ini tapi versi lokalnya, ini juga favorit aku. Kemarin aku habis beli lagi karena yang terakhir itu pecah padahal masih sisa dikit. Yes, apalagi kalau bukan dari Makeover Power Set 24 Hours Matte Powder Foundation. Ini udah aku battle dengan beberapa bedak-bedak yang lainnya kalau kalian udah ngikutin. Bahkan aku battle sama L'Oreal-nya ini dan ternyata memang ketahanan dari oil controlnya mirip-mirip. Walaupun kalau aku kasih tunjuk ya di sini dari segi coveragenya agak beda, aku akan pakai keduanya di wajah aku, sisi kiri pakai Makeover dan kanannya pakai L'Oreal. Kalian bisa langsung lihat di situ sama-sama matte yang natural dan medium to full cover, tapi kalau diperhatikan memang L'Oreal-nya ini kayak lebih nutup gitu untuk imperfection yang ada di wajah aku. Khususnya noda-noda gelap di pipi aku yang agak gede-gede ini. Tapi memang dari finishnya sama-sama matte yang kelihatannya tuh natural gitu, nggak dempul sama sekali. Bisa ngeblurin pori-pori yang ada di sekitaran hidung aku. Dan waktu itu juga aku tes buat olahraga ya, seperti biasa, karena aku mau cari keringet biar bisa tes untuk ketahanan bedaknya. Dan ternyata, yes, untuk keduanya sama-sama masih ada nempel di wajah aku. Bahkan dipakai sampai malam nih masih kayak gini gitu coveragenya. Di bagian imperfection aja masih nutup, walaupun di T-zone at least ada minyak sedikit. Tapi setelah aku tap menggunakan tisu, yes, kelihatan bagus lagi. Dan dulu waktu aku nge-battle keduanya, kalian bisa cek aja di videonya, nanti aku akan taruh linknya di kolom deskripsi. Di situ tuh keduanya oil controlnya sama-sama oke, tapi setelah diguyur air, bedanya cuman untuk yang makeover tuh lebih luntur dibandingkan yang L'Oreal-nya. Jadi bisa dibilang mungkin ini kurang waterproof ya kalau bener-bener diguyur menggunakan air. So itu aja untuk perbedaannya, tapi overall mirip banget. Jadi kalau kalian mau cari brand lokal powder foundation bedak padat yang bener-bener oil controlnya bagus, udah gitu juga tahan keringet, yes, aku rekomendasikan banget sih dari Makeover Power Stay yang 24 Hours Matte Powder Foundation ini. So itu tadi untuk rekomendasi 5 bedak padat ataupun powder foundation yang cocok di tipe kulit muka aku normal to oily, coveragenya aku juga suka. Dan kira-kira dari kelimanya ada juga nggak nih favorit kamu? Coba komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video rekomendasi kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu. Dijadikan referensi juga kalau misalnya kamu masih ragu-ragu nih buat milih bedak yang bagus untuk dicek out di akhir tahun ini. Dan tungguin untuk video top 5 best product yang lainnya ya. Terima kasih buat yang udah nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!